Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Shalom, Pak. Selamat kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Hari ini kita akan belajar mengenai tema pembelajaran kita adalah hak asasi manusia. Tapi sebelum kita lebih dalam mempelajari tentang materi pembelajaran kita, maka sebagaimana biasanya kita memulai dulu dengan berdoa. Sebelum kita berdoa, kita menyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Dan di akhir nanti pujian ini, nanti saudara Tian akan membawa kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, pada saat hari ini kami bersyukur kepadamu buat kasih-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulaikan mata pelajaran kami. Biarlah Tuhan tolong kami, Tuhan memberkati kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, kepintaran Tuhan, biar kami dapat mengerti apa yang akan diajarkan pada kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Saya ingin mau mengabsen kita dulu sebelum kita memulaikan pelajaran kita. Ersian, Hadir Pak. Yosefin, Hadir Pak. Immanuel, Hadir Pak. Tian, Hadir Pak. Margareta, Hadir Pak. Immanuel, Hadir Pak. Roman, Hadir Pak. Yeswati, Hadir Pak. Tri, Hadir Pak. Fadil. Hadir Pak. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini semua tidak ada yang tidak hadir, semua hadir. Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai hak asasi manusia. Bahan yang kita ambil dari Alkitab mengenai hak asasi manusia ini terdapat di dalam Mazmur
133 dan 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Pada materi pembelajaran ini ada 3 hal penting yang harus anak-anak ketahui atau pahami secara bersama-sama. Yang pertama adalah pengertian hak asasi manusia, dan yang kedua adalah bentuk-bentuk demokrasi, dan yang ketiga adalah demokrasi menurut iman Kristen. Adapun tujuan pembelajaran dari materi pokok ini, yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami pengertian hak asasi manusia. Yang kedua, siswa diharapkan dapat memahami bentuk-bentuk demokrasi. Dan yang ketiga, siswa diharapkan dapat memahami demokrasi menurut iman Kristen. Jadi itu beberapa hal yang menjadi tujuan pembelajaran kita dari tema materi pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian mengenai hak asasi manusia. Jadi sebelum kita lebih dalam, saya jelaskan mengenai pengertian hak asasi manusia ini. Mungkin ada di antara kalian yang bisa memberikan tanggapan tentang apa itu hak asasi manusia. Adakah di antara kalian yang bisa memberikan tanggapan apa itu hak asasi manusia? Ada yang bisa? Saya Pak. Ya, Yaitu silakan. Yaitu hak asasi adalah hak untuk hidup. Ya, itu menurut Ersia yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak untuk hidup. Saya pikir apa yang ditanggapi oleh anak kita Ersia itu sedikit ada kebenarannya, bahwa hak asasi manusia itu adalah hak kita untuk hidup. Nah, mengapa kita itu mempunyai hak untuk hidup? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah. Dan oleh karena itu, karena kita diciptakan oleh Allah, maka kita punya hak untuk hidup. Jadi hal yang paling mendasar bagi kita sebagai manusia ciptaan Allah adalah hak untuk hidup. Jadi tidak boleh ada seorang pun yang mau membinasakan kehidupan kita atau mau menghancurkan hidup kita, atau orang yang mau merampas hak-hak kita. Itu tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena kita itu diciptakan oleh Allah supaya kita hidup. Nah, itu urgensi hak kita yang paling utama. Kita harus hidup. Itu hak kita.
Nah, ternyata anak-anak di berbagai tempat di belahan dunia, bahkan di Indonesia itu masih banyak yang kita lihat tentang pelanggaran-pelanggaran HAM. Ada banyak itu kejadian-kejadian yang kita lihat mengenai pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu apa? Yaitu suatu kegiatan yang merampas tentang hak kehidupan seseorang. Nah, ketika kita merampas kehidupan seseorang, itu adalah merupakan suatu pelanggaran HAM. Karena kita sudah merampas haknya untuk hidup. Nah, itu hal-hal yang tidak boleh diperkenankan kalau dari sudut pandang kita sebagai ciptaan Tuhan. Mungkin ini menjadi suatu pelajaran bagi kita atau merupakan suatu contoh bagaimana pelanggaran HAM itu terjadi. Yang lagi hangat-hangatnya ini sekarang ini kita melihat suatu peristiwa tentang pelanggaran HAM, yaitu mengenai pembunuhan yang begitu ramai di media sosial sekarang ini adalah tentang pembunuhan Brigadir Yosua. Bagaimana dia dianiaya dan dirampas haknya sebagai manusia yang mesti harus hidup, tapi haknya diambil, di mana dia dibunuh oleh beberapa orang yang kita dengar dengan melalui berita-berita, ia ditembak dan sampai ia mati. Ini merupakan salah satu contoh daripada pelanggaran hak asasi manusia, hak untuk hidup. Yang tadinya kita lihat dia punya hak untuk hidup, tapi ternyata hak hidup itu telah dirampas oleh orang lain. Anak-anak sekaliannya, silakan kalian bisa melihat ini ada beberapa gambar yang saya bisa tampilkan sama kita. Ini mengenai antara praktik dan hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. Antara praktik hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. Coba kalian lihat ini gambar di atas. Bagi perhatikan, simak baik-baik. Bagaimana dengan gambar yang ditampilkan ini? Di beberapa gambar ini kita melihat tentang hak setiap manusia. Dan di situ juga kita bisa melihat adanya suatu pelanggaran tentang hak asasi manusia. Hak manusia itu adalah kita punya hak untuk berdemokrasi misalnya. Nah, contohnya, ini pada gambar ini kita bisa melihat pada gambar satu itu, pada gambar pertama,
Kalau kalian bisa memberikan suatu tanggapan, itu gambar mengenai peristiwa apa itu menurut kalian? Perhatikan gambar pertama, itu tentang apa itu? Gambar pertama, bisa dilihat. Gambar pertama itu di atas, itu peristiwa apa itu? Ada yang bisa menjawab? Peristiwa tentang, nah ini peristiwa tentang demon, ya kan? Itu demonstrasi. Jadi demonstrasi itu tidak salah, itu dibenarkan, karena itu juga merupakan suatu hak kita. Kalau kita mau menyampaikan pendapat, kita mau menyampaikan saran, kita mau menyampaikan keinginan kita kepada pemerintah, itu juga adalah merupakan suatu hak kita. Nah, cuma kadang yang menjadi persoalannya itu adalah kadang-kadang ketika kita menyampaikan suatu hak-hak kita, kadang-kadang sering terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki. Misalnya itu apa? Nah, kadang-kadang para demonstran itu membakar ban-ban di jalan. Para demonstran itu membuat keributan sambil melempar, dan bahkan ada juga para demonstran itu melempari para petugas keamanan. Nah, ketika itu terjadi, maka itu adalah merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Kita menyampaikan keinginan kita, boleh, itu dibenarkan, diperkenankan. Tetapi ketika dalam kegiatan itu ada sesuatu anarkis, merusak, maka tentu ini merupakan juga satu pelanggaran hak asasi manusia. Para petugas juga, kita melihat itu di gambar 2 itu, di situ kan ada para polisi. Ya. Para polisi itu mereka juga punya hak. Hak mereka apa? Ketika ada demonstrasi, maka para polisi itu punya kewajiban untuk mengamankan para demonstran. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai terjadi yang namanya anarkis. Jangan sampai terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Maka para petugas keamanan, polisi, mereka juga punya hak untuk mengamankan para demonstran. Nah, cuman kadang-kadang sering terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Kadang-kadang para pihak keamanan itu ketika melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab, kadang-kadang terlalu berlebihan. Ada mereka memukuli para demonstran, menganiaya, dan lain sebagainya. Nah, tentu kejadian-kejadian yang seperti itu juga merupakan suatu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para penegak hukum. Jadi masyarakat, mahasiswa boleh menyampaikan aspirasinya dengan melalui demonstrasi. Karena itu haknya. Menyampaikan pendapat itu haknya. Kita tidak boleh melarang hal itu. Bisa diperkenankan untuk menyampaikan itu. Tetapi dengan suatu cara-cara yang benar. Anak-anak sekalian, dari beberapa peristiwa gambar yang
saya sudah tampilkan kepada kita di atas ini, maka dengan itu nanti saya memberikan tugas kepada kalian agar kalian bisa mengerjakan tugas ini. Coba kalian menganalisa nanti dengan gambar yang ada ini, mengapa sampai terjadi kekerasan di setiap demonstrasi yang ada, dan bagaimana cara sebaiknya dari pihak keamanan supaya tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan ketika menyampaikan pendapat itu di depan umum atau dengan cara-cara demonstrasi seperti ini. Jadi yang bisa kita ambil dari sub materi ini adalah kita punya hak untuk menyampaikan pendapat, dan kita tidak boleh melanggar hak-hak asasi manusia. Yang berikut anak-anak yang kita pelajari terkait dengan materi ini adalah memahami hak asasi manusia dalam Alkitab. Jadi bagaimana hak asasi manusia itu menurut Alkitab. Memang praktek hak asasi manusia itu yang kita lakukan sekarang ini memang tidak secara terus terang akan kita bisa lihat di dalam Alkitab. Tetapi ada petunjuk di dalam Alkitab yang menggambarkan kepada kita bahwa kita itu harus menghargai hak asasi manusia. Seperti tadi yang kita lihat di dalam Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Di dalam firman Tuhan ini memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa kita mesti harus menghargai hak-hak asasi orang lain. Nah, dengan cara bagaimana? Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Mazmur 133. Saya persilakan salah seorang siswa kalau bisa membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini kepada kita. Silakan, Margareta. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, jadi sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi itulah yang Tuhan perintahkan kepada kita supaya terjadi suatu kerukunan. Sebab dengan adanya kerukunan, maka hal-hal seperti pelanggaran hak asasi manusia itu pasti tidak akan terjadi.
Kenapa? Karena ada kerukunan. Nah, kalau ada kerukunan, maka apa yang kita lihat? Kita bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, itu akibatnya, itu manfaatnya kalau kita itu hidup dengan rukun. Tetapi kalau kita melihat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 21, itu berbeda dengan apa yang dikatakan di dalam Mazmur 133. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 itu, di mana seorang raja dia merampas hak milik orang lain. Jadi perampasan hak milik orang lain itu adalah merupakan suatu pelanggaran HAM. Di dalam kitab Raja-Raja ini membicarakan mengenai seorang raja. Raja ini bernama Ahab. Dia pada waktu itu seorang raja di Israel. Nah, Ahab ini dia kepengen sekali untuk memiliki kebun anggur yang bernama Nabot. Waktu itu dia minta kepada Nabot supaya dia mau meminjamkan kebun anggur Nahor itu. Karena kebetulan kebun anggur ini dekat dengan rumahnya Ahab. Nah, yang meminta kepada Nahor supaya dia mau pinjam kebun anggur Nahor ini, dia jadikan sebagai kebun sayur. Tetapi apa yang kita lihat di dalam peristiwa daripada Alkitab ini, dalam firman Tuhan ini, ternyata Nahor dia tidak mau memberi kepada Raja Ahab. Karena menurut dia itu tidak diperbolehkan menurut nenek moyangnya. Sehingga dengan permintaan Raja Ahab yang tidak dituruti oleh Nahor, hatinya merasa sedih. Dia merasa sedih, dia nggak bisa tidur. Nah, ketika istrinya mengetahui hal itu, dia bertanya kepada Ahab, kenapa kamu sedih? Dia menceritakan, dia bilang, saya ada punya keinginan. Keinginan saya adalah saya ingin mau meminjamkan kebun anggur Nahor itu. Tetapi dia tidak memberi. Ketika istri Raja Ahab mendengar itu yang bernama Isabel, dia katakan kepada Raja Ahab, kamu kan raja, kamu kan seorang pemimpin, kamu bisa melakukan apa saja. Apakah kamu tidak juga bisa melakukan yang kau inginkan kepada Nahor? Akhirnya anak-anak istri daripada Raja Ahab itu dia merencanakan suatu siasat yang tidak baik. Bagaimana caranya supaya mereka merampas kebun Nahor itu? Dengan cara apa yang dilakukan oleh istri Raja Ahab? Dia mengundang semua orang dan dia meminta Nahor untuk hadir dalam pertemuan. Lalu ketika Nahor
ada dalam pertemuan itu, Isabel dia mengambil satu tindakan, suatu sikap, suatu cara yang tidak terpuji. Dengan cara bagaimana? Waktu itu Nahor ini dituduh. Tuduhan mereka apa? Mereka mengatakan kepada Nahor bahwa Nahor telah menghina Allah. Nahor telah menghina raja. Nah, ketika raja mendengar itu, raja mengambil satu tindakan. Tindakan apa yang diberikan kepada Nahor? Pada waktu itu Nahor dihukum mati. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau Nahor sudah mati, maka kebun anggur Nahor tadi itu bisa diambil oleh Raja Ahab. Sehingga istri Raja Ahab berkata kepada Nahor, maaf, maksud saya, istri Raja Ahab berkata kepada suaminya Ahab, lihatlah, Nahor sudah mati. Sekarang kamu bisa mengambil kebun anggur. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Raja Ahab itu adalah merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Jadi anak-anak, mungkin dengan dua kejadian, keadaan yang kita bisa lihat di dalam firman Tuhan ini, hak asasi manusia kaitannya dengan Alkitab. Maka dari cerita ini saya meminta kepada kalian supaya kalian bisa menjawab suatu pertanyaan yang saya mau sampaikan kepada kalian. Sebelumnya dulu saya minta supaya kalian bisa membentuk kelompok. Kita bentuk kelompok dulu sebelum pertanyaan ini dijawab, dan kita bentuk cukup dua kelompok saja. Jadi kelompok satu nanti mengerjakan atau menjawab pertanyaan tentang yang pertama, bagaimanakah kaitannya antara berkat Tuhan dengan kehidupan yang serba rukun di dalam masyarakat kita. Jadi mungkin ini anak-anak bisa menghubungkan tadi dengan Mazmur 133. Karena di dalam Mazmur 133 itu tadi kan kita melihat mengenai manfaat daripada suatu kerukunan. Jadi artinya kalau ada kerukunan, maka di sanalah berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Nah, sementara yang menjadi bahan diskusi kita ini adalah bagaimanakah kaitannya antara berkat Tuhan dengan kehidupan yang serba rukun di dalam masyarakat kita. Artinya apa? Kalau ada kerukunan misalnya di masyarakat kita, lalu bagaimana kaitannya dengan berkat Tuhan? Artinya apa yang kita terima ketika ada kerukunan di lingkungan kita, di masyarakat kita ada kerukunan, apa yang kita terima? Nah, ini menjadi bahan nanti bagi kelompok satu untuk mendiskusikan hal ini. Coba kalian mengadakan perembukan satu dengan yang lainnya. Dan nanti kalau sudah siap, kita akan
presentasikan. Kita akan memberikan jawaban kita masing-masing dari tiap kelompok. Itu kelompok 1. Sementara untuk kelompok 2 adalah membahas kitab 1 Raja-Raja pasal 21. Catatlah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh raja dan istrinya yang bertentangan dengan keadilan dan kebenaran. Mengapa raja melakukan pelanggaran itu? Dan bagaimana penilaian kelompokmu terhadap sikap pemimpin yang demikian. Jadi tadi dari cerita Raja Ahab dan istrinya, sekilas tadi saya sudah menyampaikan kepada kita apa yang dilakukan oleh Ahab dan istrinya. Oleh karena itu di dalam kelompok 2, silakan kalian membahas hal itu. Nah, nanti kalau sudah selesai, kita sama-sama saling memberikan tanggapan terhadap hasil pertanyaan ini. Kami persilakan untuk membahas pertanyaan ini di dalam kelompok masing-masing. Bagaimana? Kelompok 1? Sudah, Pak. Ada yang barangkali menjadi kendala dari pertanyaan yang kalian kerjakan? Kelompok 2, bagaimana kira-kira? Tidak, Pak. Baik. Kelompok 1 bisa diberikan suatu tanggapan. Tadi pertanyaannya adalah bagaimanakah kaitannya antara berkat Tuhan dengan kehidupan yang serba rukun di dalam masyarakat. Kami persilakan kelompok 1, itu berkat apa yang kita terima ketika di lingkungan masyarakat kita itu terjadi suatu kerukunan. Dipersilakan. Apa yang kita terima? Baik, menurut kelompok kami, bagaimana kaitannya antara berkat Tuhan dapat kehidupan yang serba rukun di dalam masyarakat? Jawaban kelompok kami, pertama, ada kedamaian, kedua, keamanan, ketiga, kesejukan, keempat, ketentraman, dan yang kelima, tidak ada gangguan. Ya. Oke. Kita berikan dulu aplaus buat kelompok 1. Jadi itu kalau ada kerukunan itu di lingkungan masyarakat kita, maka berkat yang akan kita terima itu adalah pasti kita akan terima berkat yang namanya kedamaian. Ada berkat ketentraman, kesejukan, dan lain sebagainya. Oke, untuk kelompok 2, silakan. Bagaimana jawabannya? Baik, Pak, terima kasih. Menurut kami dari kelompok 2, Ahab dan istrinya Isabel adalah pemimpin yang jahat, tidak bertanggung jawab, dan pemimpin yang merampas hak milik orang lain. Terima kasih. Ya, itu
hasil dari kelompok 2. Itu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Ahab dan Isabel. Ya, tadi kita sudah mendengar tentang penjelasan yang merampas hak milik orang lain. Kemudian dia membunuh lagi. Nah, itu pelanggaran HAM berat. Itu sebenarnya itu tidak boleh terjadi. Jadi baik anak-anak, sudah cukup jelas sama kita mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini tentang hak asasi manusia. Dan kembali saya mengingatkan kita supaya jangan lupa bisa kita pahami secara bersama-sama baik mengenai pengertian hak asasi manusia dan bentuk-bentuk demokrasi di Indonesia juga harus kita pahami. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana hak asasi manusia berkaitan dengan Alkitab. Nah, sebelum saya atau kita selesaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, maka ada beberapa hal yang perlu untuk kita kerjakan. Tugas ini nanti boleh kalian kerja melalui kelompok, dan nanti kita akan presentasikan pada pembelajaran berikutnya. Silakan kalian silakan kalian tulis tugasnya. Yang pertama adalah tulis pendapat kamu mengenai pengertian HAM. Jadi ini bukan pengertian yang saya sampaikan tadi, tapi menurut kamu. Yang kedua, mengapa HAM harus dipelajari dalam pelajaran pendidikan agama Kristen, terutama kaitan dengan tugas umat Kristen untuk menjadi pembawa damai. Ketiga, jelaskan penilaian kamu menyangkut HAM dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah, apakah kamu setuju bahwa penjajahan merampas hak dasar manusia? Tuliskan alasannya. Jadi ini beberapa hal yang menjadi tugas kalian. Silakan kalian kerjakan. Dan pada minggu yang akan datang kita kembali akan membahas secara bersama-sama mengenai tugas ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kalau memang tidak ada, maka kita akan selesaikan materi kita pada hari ini dan kita akan kembali berdoa. Doa dipimpin oleh anak kita Margareta. Kami bersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk belajar pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya pelajaran yang telah kami terima boleh kami mengerti dan kami pakai untuk bekal kami di masa depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi anak-anak dan sampai jumpa kembali. Shalom. Shalom.